Jadi di konten Ayo Belajar Bonsai ini pure sharing ya, sharing saya, pengalaman saya berikan semua kepada teman-teman, khususnya teman-teman pemula ya. Bagaimana sih tip-tipnya membuat ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Oke teman-teman, yang pertama saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rizki yang barokah dan panjang umur. Dan tentunya di era COVID-19 ini kita terhindar dari virus COVID-19 yang sedang mewabah. Dan kemudian pesan saya kepada teman-teman agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga kerumunan ya, supaya kita terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tetap membuat sebuah karya di dalam rumah karena COVID belum berlalu ya. Di samping saya ada sebuah bahan, yaitu pohon kemuning ya, atau Murraya paniculata ya, atau orang barat suka sebut orange jasmine ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya udah pernah bikin videonya ya, akan tetapi banyak permintaan dari teman-teman untuk membuat lagi sebuah karya, utamanya kemuning ya teman-teman. Pohon kemuning ini ya, pohon kemuning ini udah saya beli sekitar 2 minggu ya teman-teman, di tukang kembang ya, di lapak bunga ya, dekat saya, dekat rumah saya ini. Ini harganya cuma 15.000 saya beli teman-teman ya, kebetulan udah kenal sama tukang kembangnya, jadi harganya cuma 15.000. Dan pada kesempatan pagi ini biasa ya, saya suka bikin bonsai yang ekspresionis ya, makanya ya tetap saya bikin ekspresionis ya, meliuk-liuk ya teman-teman ya. Dengan batang ini udah lumayan sejempol tangan nih teman-teman ya. Jadi nanti lilitan kawannya harus lebih banyak ya. Oke teman-teman, ikutin ya prosesnya. Oke ya teman-teman ya. Sekarang baru saya proses pruning ya. Kita kurang-kurangin ya teman-teman. Ini yang di bawah ini juga akan saya buang nih teman-teman. Ya. Karena nggak dibutuhkan ya teman-teman. Kita pruning dulu supaya kelihatan nanti pas kita melakukan proses pengawatan ya teman-teman. Karena mau kita bikin gaya air terjun nih teman-teman ya, aliran ekspresionis ya. Ini mana nih pecinta kemuning nih, ini saya buatkan ini, banyak teman-teman yang pengen minta dibuatkan video tentang kemuning ini. Kemuning nih, Murraya paniculata, kemuning Jepang ya teman-teman ya, ini ya yang saya buat nih. Jadi ini tip buat teman-teman pemula kalau membedakan kemuning Jepang dengan kemuning lokal nih. Kalau kemuning Jepang daunnya lebih cenderung daunnya lebih bulat-bulat ya dan kecil ya. Terus kemudian kalau kemuning lokal daunnya memanjang teman-teman, lancip. Itu buat teman-teman pemula nih, gampang sekali membedakannya. Terus kemudian dari segi bunga, kalau kemuning Jepang bunganya lebih kecil tapi rentep ya, padet ya bilangnya itu. Kalau kemuning lokal jarang-jarang bunganya dan lebih besar bunganya. Itu berdasarkan pengalaman yang saya amatin ketika saya mengerjakan pohon kemuning ya. Jadi jujur saya katakan ke teman-teman, bonsai pertama saya ini bonsai kemuning teman-teman ya. Waktu masih di kampung nih ceritanya, tahun 90-an. Saya ambil dari dongkelan di alam ya. Tapi sekarang udah nggak ada, udah mati. Karena tidak terawat ya. Saya ngerantau ke Jakarta ini untuk sekolah, terus kemudian dapat pekerjaan di sini ya wes. Yang di rumah nggak diurusin. Terus kemudian saya juga dapat pekerjaan di sini. Nggak pulang kampung ceritanya teman-teman. Habis selesai sekolah nggak pulang kampung, nyari kerjaan di sini. Itu teman-teman.
Ya teman-teman, setelah saya melakukan proses pruning, nanti juga akan saya potong lagi ya teman-teman ya. Saya akan lihat akarnya ya, bentuk akarnya kayak apa sih ini. Ya, polybagnya akan saya buka. Media tanamnya masih bagus teman-teman. Media tanamnya masih bagus, nanti mungkin saya akan pergunakan lagi nih. Tinggal nambahin pupuk sedikit. Jadi tip untuk teman-teman pemula, kalau mau bikin bonsai, tolong dibongkar nih perakarannya gimana sih gitu. Jadi jangan sampai teman-teman salah menentukan arahnya. Nanti akarnya ke sini, pohonnya ke sini gitu. Bisa aja sih, cuman nanti di dalam sebuah kontes akan mengurangi penilaian teman-teman karena nggak sinkron, nggak nyambung. Jadi kita lihat dulu nih perakarannya. Kalau ini kan saya pakai ekspresionis ya. Nanti saya akan tidurkan ini kayaknya. Akan saya potong dikit akar yang atas, kita buang. Ini ya teman-teman ya, akarnya kelihatan nih, akar besarnya. Jadi akarnya arahnya ke sini teman-teman. Yang sini kosong, sebelah sini. Yang sebelah sini kosong, berarti ini pohon ini nanti akar arahnya ke sini. Saya akan bikin liupan ke sini. Ini akarnya. Yang atas akan saya buang. Saya akan ekspos yang akar yang besar aja. Begini juga bisa nanti teman-teman. Ini ternyata double teman-teman. Sepertinya nih di lapak bunga nggak laku-laku nih. Dari polybag kecil karena udah besar, akarnya udah mulai ke tanah, diambil sama tukang kembang, dibesarin polybagnya. Karena kemuning di tempat saya jarang ya teman-teman ya, jarang yang peminatnya. Oh ya, kemarin ada subscriber saya yang dari Taiwan menginformasikan kalau kemuning itu di Taiwan banyak sekali ya, dan di Taiwan pun orang Taiwan sono nggak suka kemuning katanya. Di sepanjang jalan padahal banyak kemuning, tapi orangnya nggak suka kemuning, nggak suka yang wangi-wangi harum kemuning gitu. Informasinya kayak gitu ya. Ya salam ya buat teman kita yang masih di Taiwan, yang mudah-mudahan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, ini udah jadi. Karena saya ekspos akar, ini saya akan tunggingin begini aja nanti, biar kelihatan akarnya nanti ini. Nggak kebalik ya, nggak kebalik gini nggak. Kalau kebalik nanti malah ketutup. Ini saya akan tunggingin begini. Dan saya akan bikin liukan ekstrim ya. Ikutin teman-teman ya. Ini ya teman-teman, saya menggunakan kawat bekas nih. Kawat ukuran nomor 6 dan nomor 5 ya teman-teman ya. Kelihatan ya besarannya ya teman-teman ya. Dan ini pun nanti akan saya double karena ini keras ya. Keras ya. Oh ya, sebelumnya tip juga buat pemula yang kemarin saya ini praktekkan ke teman-teman nih, diurut-urut supaya pohonnya lentur. Terus kemudian pohon ini dipuasakan dulu ya teman-teman ya. Dipuasakan seharian, jangan disiram, biarin lemes dulu. Ini masih keras loh teman-teman, karena udah kelamaan mungkin ini. Saya akan tancapkan dulu ini kawat yang nomor 6. Kita cari selah ya teman-teman ya, untuk kuncian akar.
Oke teman-teman ya, setelah saya melakukan proses wiring, baru saya mulai proses penekukan nih. Ini ya, ini yang benar-benar harus hati-hati ya teman-teman ya. Karena ini proses yang paling ini ya teman-teman ya, paling kalau untuk teman-teman pemula paling susah ya. Jadi ini penekukannya dari sini. Mesti pelan-pelan ya teman-teman, karena pohonnya udah besar ini. Jadi proses melintirnya disesuaikan dengan alur kawat yang kita bikin ya. Jangan berlawanan ya teman-teman, kalau berlawanan balik lagi kawatnya lepas. Ya teman-teman, karena ini terlalu besar ya pohonnya, makanya supaya nggak balik saya ikat ya teman-teman ya. Ini tip juga nih buat teman-teman pemula nih ya. Ikatnya cuman sederhana doang, sederhana banget ya. Gini aja, yang penting nggak balik. Udah melakukan proses wiring ya, dan kemudian proses pengarahan ini jadinya begini nih teman-teman. Tampak mukanya dari sini ya. Terus kemudian saya bikin seperti ini biar akarnya nanti kelihatan ya. Tapi saya nanamnya tetap masih dalam, akarnya nggak kelihatan. Nanti setelah proses 6 bulan, 1 tahun kita angkat dikit-dikit akarnya supaya nanti kelihatan ekspos akarnya ya teman-teman. Kalau langsung kita kelihatan ekspos akarnya nanti bisa stres nih pohon ya. Ini jadi pas lagi proses tanam ini tadi saya udah kurangin akarnya ya teman-teman. Akarnya udah banyak yang saya kurangin. Terus kemudian saya putuskan media tanamnya tetap pakai media tanam yang ini ya, yang tadi dibawa bawaannya ya, karena masih bagus media tanamnya ya teman-teman ya. Dan saya menggunakan pupuk seperti pupuk daun ya, seperti biasa teman-teman ya. Tadi saya nggak ekspos, pupuk Dekastar ya teman-teman, Dekastar daun yang N-nya 17 ya.
Oke ya teman-teman ya, ini hasil akhirnya ya. Tentunya ini baru kerangka dasar ya teman-teman ya, kerangka dasar ya. Jadi saya bikin liukan ekstrim dan sedikit ekspos akar nih, nanti akarnya akan saya naikin dikit setelah prosesnya pertumbuhan pohon ini menjadi sehat ya teman-teman ya. Karena pohon habis tekuk-tekuk itu pasti stres ya. Kemudian dengan liukan yang sangat ekstrim ya teman-teman ya, yang tadinya pohonnya tadi tidak teratur, terus kemudian saya melakukan proses pengamatan dan di benak saya ada sebuah gambaran ya, ini hasilnya nanti. Tentunya ini nanti akan sedikit saya besarkan teman-teman ya, batangnya ya. Jadi teman-teman kalau memproses sebuah pohon, diperkirakan ya pohon ini besarnya nanti jadinya seberapa gitu. Jadi pas lagi proses penekukan nanti nggak terlalu sempit ya ruang tekuknya. Kalau ruang tekuknya sempit, nanti begitu pohon itu besar nggak kelihatan liukannya gitu ya teman-teman. Itu tip buat teman-teman pemula ya itu. Terus kemudian setelah kita memproses pohon dengan sangat ekstrim ya, dengan akar yang dengan akar yang banyak yang kita potong ya, tentunya pohon ini pasti stres ya. Apalagi dari kemarin pohon ini nggak dikasih minum nih, nggak dikasih makan ya, nggak disiram ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman, kalau teman-teman punya, sorry ini bukan endorsement ya, atonik ya, ZPT ya, zat perangsang tubuh ya. Biasanya saya menggunakan atonik, disiram dengan atonik ini sesuai dosis, atau cairan B1 ya, itu juga zat perangsang tubuh supaya pohon tersebut tidak stres gitu. Terus kemudian biasanya ada ya tumbuh jamur seperti teman-teman kita, biasanya setelah habis proses ganti media jamur langsung tumbuh, benar itu. Nah saya menggunakan detin ya itu ya untuk obat jamurnya ya, itu nanti biasanya saya semprotkan atau saya kuaskan ya teman-teman ya, dikuas gitu, itu untuk menghindarin jamur ya. Terus kemudian media tanam ini tadi saya jelaskan lagi, media tanam ini tadi media tanam bawaannya ya, karena saya anggap masih bagus ya, skam lapuknya juga masih lumayan ya, lumayan bagus ya. Terus saya tambah dengan uradan ya, itu insektisida tabur ya, tujuannya ya untuk mikroorganisme yang merusak akar itu supaya hilang, yang putih-putih kecil-kecil itu biasanya yang merusak akar ya, itu ya teman-teman ya. Itu udah banyak tip ya tadi sama teman-teman ya, saya sampaikan ya dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan ya ditulis di kolom deskripsi aja teman-teman ya. Tentunya ini baru kerangka dasar ya, itu ya. Mungkin itu ya teman-teman. Oh ya, sorry, mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya lebih semangat nih. Saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain. Tentunya teman-teman juga mendapatkan update video-video terbaru dari saya ya teman-teman ya. Jadi di konten Ayo Belajar Bonsai ini pure sharing ya, sharing saya, pengalaman saya berikan semua kepada teman-teman, khususnya teman-teman pemula ya. Bagaimana sih tip-tipnya membuat ini ya? Ya sebenarnya mudah aja ya, asal kita sering berlatih aja ya. Apalagi menekuk-tekukan nih pohon ini udah segede gini, kalau nggak hati-hati bisa patah nih ya. Itu jadinya seperti awal tadi teman-teman juga udah tahu kan bentuk pohonnya seperti apa. Yang penting kita punya gambaran ya di benak kita ya, pohon ini mau saya jadikan seperti apa sih gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan di session pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman pemula. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.